Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam anime. Nah, di video kali ini, gue baru aja nonton anime Oshinoko beberapa kali dan berhasil nemu beberapa detail yang menarik. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di bagian awal episode 1, kita diperlihatkan semua member Bikomachi pada masanya Ai, dan kalau kalian sadar, setiap member mempunyai ikonnya masing-masing, mulai dari anjing, panda, kodok, penguin, kucing, dan Ai mempunyai ikon kelinci. Nah, karena ikonnya Ai adalah kelinci, inilah yang jadi alasan kenapa di musik videonya Yoasobi dan ending episode terakhir Oshinoko sama-sama memperlihatkan boneka kelinci yang lagi konser di depan orang-orang. Masih tentang kelinci, kalau kalian penasaran kenapa Ai diidentikan dengan kelinci, sebenarnya ada banyak penafsirannya dan kalian bisa cari tahu sendiri. Salah satu yang menarik adalah permainan kata yaitu usagi yang berarti kelinci dan uso yang berarti kebohongan. Jadi dari yang awalnya usagi menjadi usah dan jadilah uso. Alasan lain kenapa kelinci cocok untuk mendeskripsikan Ai karena kelinci adalah hewan yang sering digunakan sebagai simbol seks. Sama seperti kasusnya Ai yang berujung hamil di luar nikah dan jadi ibu muda. Belum habis sampai di situ, masih ada satu lagi detail keren yang berhubungan dengan permainan kata. Dan detail ini gue dapatkan dari Instagram Devala_. Dia ngejelasin kalau dalam bahasa Jepang, kata idol dibaca aidoru. Dan kata ini bisa dipisah menjadi ai dan doru. Nah, kata ai tentu saja merefer ke karakter Hoshino Ai. Dan kata doru kalau dalam bahasa Jepang bisa berarti doll atau boneka. Inilah yang jadi alasan kenapa kita berkali-kali diperlihatkan boneka kelinci sebagai simbol untuk karakternya Ai. Oke, sudah cukup dengan perkara detail kelinci dan permainan katanya. Sekarang kita lanjut ke detail berikutnya. Di pertengahan episode 1, kita diperlihatkan Ai yang lagi ikut syuting TV drama. Dan kalau kalian perhatikan lewat kamera yang merekam drama itu, terdapat tulisan 59,94 Ai atau 59,94 interlace. Nah, setelah gue cari tahu, alasan kenapa kameranya menggunakan 59,94 Ai, karena format video seperti ini biasanya digunakan untuk tayangan televisi. Kasusnya juga sama seperti acara yang aku ikuti di episode 4 dan juga episode 6. Karena kedua acara itu juga direkam untuk tayang di televisi. Tapi di episode 1 juga, kita diperlihatkan Aqua yang ikut rekaman bersama dengan Kana. Dan kalau kalian perhatikan kameranya, format video yang digunakan bukanlah 59,94 Ai, melainkan 24 fps. Nah, video 24 fps adalah format video yang sering digunakan sebagai standar film, karena format 24 fps bisa ngebuat suatu video jadi terlihat sinematik. Berhubung saat itu Aqua bukan lagi ikut rekaman untuk drama TV, melainkan untuk film, makanya format video yang digunakan adalah 24 fps. Setelah selesai syuting, kita pun diperlihatkan Kana yang masih sedih setelah dia merasa dikalahkan oleh Aqua. Lalu kalau kalian perhatikan buku yang Kana pegang, di sini namanya Aqua hanya tertulis Aqua saja tanpa nama keluarga Hoshino. Sepertinya Aqua sengaja tidak mau menggunakan nama Hoshino agar orang-orang tidak curiga ketika melihat Ai bersama dengan Aqua dan Ruby. Barulah setelah mereka dewasa dan orang-orang sudah mulai lupa dengan Ai, Aqua dan Ruby pun berani menggunakan nama Hoshino. Detail lainnya, kalau kita perhatikan buku yang Kana pegang, terlihat kalau buku itu mempunyai banyak sekali marker atau tanda. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau Kana sangat serius mendalami perannya di film ini. Nah, scene yang serupa juga muncul di episode 4, di mana kita diperlihatkan buku draft miliknya Kana tentang episode terakhir dari drama TV yang sedang dia jalani. Bisa kita lihat kalau buku itu pun penuh dengan marker, dan pastinya penuh dengan coretan. Makanya di samping buku itu terdapat banyak pulpen yang berbeda warna. Jadi dari sini kita pun tahu kalau Kana memang punya kebiasaan untuk mengutak-atik draft atau skrip yang dia terima, dan kebiasaan itu sudah ada sejak dia masih bekerja sebagai artis cilik. Masih di episode 1, di episode ini kita sempat diperlihatkan Aqua yang lagi baca buku, dan gurunya heran ketika tahu kalau ada anak TK yang baca buku buatannya Natsuhiko Kyogoku. Nah, buku yang Aqua baca berjudul Jogoromu no Kotowari, karya Natsuhiko Kyogoku yang rilis pada tahun 2002. Detail berikutnya ada ketika Ai terbunuh. Seperti yang kita lihat di anime, orang yang ngebunuh Ai terlihat sedang membawa bunga berwarna putih. Kalau nggak salah, harusnya itu adalah bunga mawar putih. Nah, setelah gue cari tahu, kalau di Jepang, bunga mawar putih melambangkan rasa hormat. Jadi, dengan memberikan mawar putih kepada seseorang, artinya kita sangat menghormati orang itu. Berhubung si pembunuh Ai adalah fans fanatiknya Ai, maka sangat masuk akal kalau dia datang ke Ai sambil membawa mawar putih. Nah, yang menarik, mawar putih juga sering dibawa ketika seseorang sedang menghadiri pemakaman. Jadi, kalau kita mau tarik lebih jauh, bisa saja si pembunuh memang sengaja membawa mawar putih karena dia tahu kalau Ai akan mati hari ini. Masih di scene yang sama, di sini Ai ngomong kalau dia masih menyimpan pasir bintang pemberian dari Ryosuke, dan barang itu terpajang di ruang tamu. Nah, pasir bintang yang Ai maksud ada di scene ini, dan di scene yang ini bisa kita lihat kalau pasir bintang itu memang beneran terpajang di ruang tamu.
Dan terakhir, tepat ketika Ai mati, kita diperlihatkan sudut pandang Aqua yang sedang memandang langit malam, dan satu-satunya bintang yang bersinar pada malam itu akhirnya redup. Scene ini terhubung ke bagian awal episode 1, ketika si dokter bertemu dengan Ai di atas atap rumah sakit. Di sini Ai terlihat sedang berdiri tepat di bawah bintang yang bersinar, dan ini adalah momen ketika si dokter ngomong kalau dia adalah fansnya Ai yang sudah tidak tertolong. Jadi scene bintang yang redup menggambarkan sudut pandang si dokter atau Aqua yang baru saja kehilangan sang bintang atau idola yang dia kagumi. Selain itu, kata Hoshi dari nama Hoshino kalau dalam bahasa Jepang berarti bintang. Makanya kita diperlihatkan bintang sebagai simbol untuk Hoshino Ai. Oke, sudah cukup dengan detail di episode 1. Sekarang mari kita masuk ke detail di episode 2. Di bagian awal episode, Ruby bercerita mengenai kondisi mereka saat ini, dan salah satu yang dia ceritakan adalah nasib grup idol Bikomachi setelah kematiannya Ai. Di sini terlihat kalau hanya ada 4 anggota Bikomachi yang tersisa ketika mereka memutuskan untuk bubar. Padahal di awal episode 1, terlihat kalau Bikomachi mempunyai 7 orang anggota, termasuk Ai. Ini artinya setelah Ai mati di episode 1, dalam kurun waktu 2 tahun, kemungkinan ada 2 orang anggota Bikomachi yang keluar, dan ketika grup mereka hanya tersisa 4 orang, barulah mereka memutuskan untuk bubar. Masuk episode 3, di episode ini hanya ada satu detail, dan gua rasa kalian semua sudah pasti tahu kalau TV drama yang Aqua perankan di episode ini merupakan adaptasi dari manga berjudul I Will Go With Sweet Today, dan manga ini juga sempat muncul di anime Kaguya-sama season 2 episode 7. Pindah ke episode 4. Di episode ini kita diperlihatkan Aqua yang lagi memperhatikan lokasi syuting dan terdapat semacam simbol yang ada di bawah kakinya Aqua. Lalu Aqua ngomong kalau itu adalah lokasi tanda untuk ngasih tahu lokasi aktor akan berdiri ketika sedang syuting. Nah, kalau kalian sadar, di scene berikutnya bisa kita lihat kalau lantai tempat Aqua berdiri dipenuhi dengan tanda tadi. Cuma tanda ini tidak begitu kelihatan, apalagi kalau kalian nonton episode ini dengan subtitle. Masih di episode 4, di episode ini Kana ngomong kalau dia akan melakukan apapun demi bisa ngebuat acara ini menjadi drama yang bagus. Bahkan jika Kana harus berpegang pada jerami. Lalu kita diperlihatkan gambarnya Aqua dan muncul gambar jerami dengan tanda tanya. Nah, buat yang nggak tahu, alasan kenapa bisa ada jerami di scene ini, karena kalimatnya Kana tadi, yaitu berpegang pada jerami, merupakan idiom yang merefer ke kondisi ketika seseorang sedang tenggelam, dan dia akan melakukan apa saja untuk bisa selamat, termasuk memegang jerami. Jadi, kalau kita tarik ke kasusnya Kana, Aqua adalah opsi terakhir yang bisa dia pikirkan untuk dapat menyelamatkan acara ini. Makanya kita diperlihatkan gambarnya Aqua dan juga jerami, karena Aqua sudah bagikan jerami bagi Kana yang sedang tenggelam. Satu lagi, kalau kalian perhatikan scene ketika Kana acting nangis, dia hanya membutuhkan waktu 10 detik atau mungkin lebih sedikit untuk beneran bisa nangis, yaitu dari detik 7,43 sampai detik 7,53. Sama seperti julukannya Kana ketika masih kecil, yaitu artis cilik jenius yang bisa nangis dalam waktu 10 detik. 仕上げだ。有馬カナがうまく泣いてくれれば。それでも光はあるから。 Detail berikutnya, di episode 7 terungkap kalau si produser sengaja ngebuat Akane terlihat jahat di acara ini. Dan hasilnya seperti yang kita lihat, Akane pun dibully netizen dan berniat bundir. Nah, kalau kalian nonton ulang episode 5, kalian bakal sadar kalau sejak awal, Akane memang sudah disetting agar terlihat sebagai sosok yang jahat. Hal ini bisa kita lihat dari poster atau cover art drama ini, di mana Akane adalah satu-satunya orang dengan ekspresi yang berbeda. Dan Akane juga adalah satu-satunya orang dengan foto profilnya, yang diambil ketika wajahnya Akane lagi serius dan tidak ada satupun gambarnya Akane yang tersenyum. Di episode ini juga, kita diperlihatkan Kana yang lagi baca buku, dan kalau kalian perhatikan ternyata itu adalah buku tentang kadal. Nah, buku yang serupa juga bisa kita temukan di episode 9, di mana kita diperlihatkan Aqua yang lagi baca buku tentang Halgerda Okinawa, yaitu salah satu spesies siput laut. Dan di episode yang sama, Kana juga terlihat sedang membaca buku tentang Halgerda Okinawa. Masih di episode 5, di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter Pieon, seorang YouTuber senam dengan 1 juta subscriber. Nah, yang namanya YouTuber dengan 1 juta subscriber sudah pasti mempunyai silver play button dan juga gold play button. Dan kalau kalian sadar, kedua play button itu bisa kita lihat di scene ini. Masuk episode 6. Di episode ini, Memcho ngomong kalau dia awalnya adalah TikToker, tapi dia memilih untuk jadi YouTuber karena saat itu TikTok belum mempunyai fitur seperti AdSense dan juga saweran. Nah, kalimat ini terhubung ke bagian akhir episode 12, di mana kita diperlihatkan Memcho yang lagi live di YouTube, dan ada orang yang nyawer di channelnya Memcho. Di episode ini juga, kita diperlihatkan Akane yang depresi karena kena bully netizen dan dia pun memutuskan untuk bundir. Gua rasa kalian semua tahu kalau ceritanya Akane merefer ke kejadian nyata yang menimpa pegulat bernama Hana Kimura setelah dia mengikuti acara TV berjudul Terrace House. Tapi nasibnya Hana Kimura tidak seberuntung apa yang dialami Akane. Masuk episode 7. Di episode ini kita diperlihatkan Memcho yang juga ikut datang ke kantor polisi untuk melihat kondisi Akane. Dan kalau kalian sadar, di sini Memcho tidak sedang menggunakan bandonya, tapi di scene berikutnya Memcho kembali menggunakan bandonya. Kedua scene ini mau ngasih tahu kita kalau Memcho hanya akan menggunakan bandonya jika dia sedang bekerja. Di luar dari itu, Memcho tidak akan menggunakan bandonya. Tapi bisa juga scene ini mau ngasih tahu kita kalau Memcho datang dalam keadaan terburu-buru, karena buktinya cuma di scene ini doang Memcho tidak terlihat sedang menggunakan ataupun membawa bandonya.
Masuk episode 9 masih tentang Memcho. Di sini terungkap kalau Memcho ternyata memalsukan umurnya dengan ngomong kalau dia masih berumur 18 tahun. Padahal ternyata umurnya Memcho sudah mau 25 tahun. Nah, sebelum umurnya Memcho terungkap di episode ini, sebenarnya kita sudah dikasih clue mengenai umur aslinya Memcho. Kalau kalian nonton ulang episode 6 ketika aku ngobrol bareng Ruby, di sini kita diperlihatkan umur orang-orang yang ikut acara reality show dan Memcho adalah satu-satunya orang yang mempunyai tanda tanya di bagian umurnya. Selain itu, di sini juga kita diberitahu mengenai masa lalunya Memcho dan kita diperlihatkan rambut aslinya Memcho yang berwarna coklat. Scene ini bisa menjelaskan kenapa rambutnya Memcho bisa berwarna seperti ini. Karena sepertinya Memcho sengaja mengecat rambutnya dengan warna kuning dan rambut aslinya pun tumbuh sehingga ngebuat rambutnya Memcho mempunyai dua warna. Detail berikutnya masih di episode 9 ketika aku lagi ngobrol bareng si sutradara, kita diperlihatkan daftar film Jepang. Nah, semua nama film yang ada di list ini diambil dari nama film beneran. Karena ini film, artinya sebagian besar list ini merefer ke live action. Pertama, yang paling atas dibaca Boku ni Todoke yang merefer ke live action Kimi ni Todoke. Kedua dibaca Oyogu Foku yang merefer ke live action Oboreru Naifu. Ketiga adalah Shita Shitsuren Shimasu yang merefer ke live action Kyokara Koi wo Hajime Masu. Keempat dibaca Kamitachi ga Inai yang merefer ke live action Boku dake ga Inai Machi. Kelima dibaca Akahalite yang merefer ke live action Aoharu Ride. Keenam dibaca Yorusoto no Ryusei yang merefer ke live action Hirunaka no Ryusei. Ketujuh dibaca BDK yang merefer ke live action LDK. Kedelapan dibaca Neko Oji Toshiro Sojo yang merefer ke live action Okami Sojo Tokuro Oji. Kesembilan dibaca Fuyuzora Eru yang merefer ke live action Aozora Yelu. Kesepuluh dibaca Furashu Eiji yang merefer ke live action Strobi Eiji. Kesebelas dibaca Kimisora yang merefer ke live action Koi Sora. 12 yaitu The Final Samurai merefer ke film The Last Samurai. Dan terakhir yang cuma sepenggal dibaca Anata no Amu yang merefer ke live action Funewo Amu. Lanjut pindah ke episode terakhir. Di bagian awal episode ini ada seorang idol yang ngomong kalau dia tertarik untuk nonton penampilannya Biko Machi. Nah, idol itu beneran nonton konsernya Biko Machi dan dia ada di scene ini. Setelah itu, kita diperlihatkan abang-abang yang adalah fans selamanya Biko Machi ketika Ai masih hidup dan abang-abang itu bercerita sedikit mengenai masa lalunya. Nah, ketika abang itu bercerita mengenai masa lalunya, kita diperlihatkan scene flashback ketika Ai masih hidup. Dan kalau kalian sadar, di belakang abang-abang itu ada orang yang ngebunuh Ai di episode 1. Scene ini menegaskan kalau orang yang ngebunuh Ai memang benar adalah fans selamanya Ai, atau setidaknya dia satu angkatan dengan si abang-abang ini. By the way, buat yang gak sadar, si abang-abang ini memang benar sempat muncul di episode 1, tepatnya di scene ini. Detail berikutnya, di sini kita diperlihatkan scene Ruby, Kana dan Memcho yang lagi pakai pajama sambil ngebahas perkara glow stick. Yang mana scene ini kemungkinan diambil setelah mereka bertiga ngebuat konten YouTube. Karena di episode 9, kita sempat diperlihatkan salah satu konten channel YouTube Biko Machi dan mereka ngebuat konten ngobrol di atas sofa sambil pakai pajama. Dan akhirnya, kita pun masuk ke detail terakhir di anime Oshinoko, sekaligus detail yang paling gua suka. Ketika mereka tampil, Kana sadar kalau sebagian besar glow stick yang menyala adalah glow stick berwarna kuning dan merah. Dan benar saja, kalau kalian perhatikan gambar ini, sama sekali tidak ada glow stick putih yang menyala. Jadi sangat wajar kalau Kana sempat kena mental melihat pemandangan ini, dan dia pun mulai merasa kalau dirinya tidak cocok sebagai center. Sampai akhirnya, Aqua pun muncul, dan dia adalah orang pertama yang menyalakan glow stick putih. Karena hal ini, keraguannya Kana pun hilang, dan dia sudah tidak lagi ragu. Setelah kejadian ini, barulah glow stick putih mulai bermunculan, yang menjadi pertanda kalau para penonton mulai bisa menikmati penampilannya Kana. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Oshinoko beberapa kali. Kira-kira nih, mana detail anime Oshinoko yang paling kalian suka? Coba komen di bawah. Dan apakah masih ada detail Oshinoko yang gue lewatkan? Kalau masih ada, komen aja di bawah. Oh ya, sebelum gue tutup, kayaknya gue perlu nambah satu detail lagi, karena pasti bakalan banyak yang komen kalau detail ini sampai nggak masuk. Yaitu Akane memang mempunyai akun Instagram beneran, dan namanya sama persis seperti yang ada di episode 11. Dan ketika video ini dibuat, akun Instagramnya Akane sudah mencapai 319.000 follower. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.